Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ini terpancar ini ya suasana hati anak-anak ini. Bram dari tadi senyum-senyum sendiri ya. Nah sudah gini-gini ini. Dan ini Arjuna sehat hari ini, sudah makan? Sudah makan. Makan apa? Oh, makan nasi, bener ya, makan nasi ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan awali kegiatan kita dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh yang memimpin doa hari ini siapa? Angkat tangan. Ya, baik, silakan Gerard. Nah, ini ya. Doa diawali dengan apa tadi anak-anak? Tanda salib. Lalu nanti ada doa di sini dan nanti diakhiri dengan tanda salib. Baik, seperti biasa, mari kita bersiap untuk berdoa mengawali kegiatan kita hari ini. Ambil sikap doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Gerard sudah memimpin doa ya. Ya. Memang Gerard ini sosoknya lucu ya, jadi Pak Cahyo suka ya. Terima kasih, doanya sangat kusuk tadi ya. Baik anak-anak, hari ini Pak Cahyo mau tanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Angkat tangan. Oh, yang tidak masuk kok angkat tangan ya? Bukan ya. Hari ini masuk semua? Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kelas kita ya. Jadi seperti biasa dengan badan yang bugar kita siap untuk belajar. Nah anak-anak, pada hari ini, nah kalau Pak Cahyo ucapkan semangat pagi, nanti anak-anak tangannya begini. Siap? Tangannya begini. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Yes, begitu ya. Nah, bisa? Mari kita coba ya. Semangat pagi, 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 luar biasa, yes. Nah, sekali lagi ya, yang penuh semangat ya. Semangat pagi, 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 luar biasa, yes. Nah, dengan semangat tentunya kita akan belajar juga dengan penuh semangat juga ya. Jadi nanti Nagata ketika mendengarkan Pak Cahyo itu bisa senyum-senyum sendiri ya, begitu ya. Tapi jangan senyum-senyum melihat si Evan ya. Nah anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu yang anak-anak sudah pernah dengarkan. Nah, maka mari kita bangkit berdiri, kita sambil menyanyikan lagu yang pernah anak-anak dengar, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak pernah mendengar lagu Garuda Pancasila? Pernah? Ya baik, mari kita bernyanyi bersama. Nah, Pak Cahyo mengambil dari sini ya. Siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan ya. Ternyata suaranya Max kenceng tadi ya, jadi terdengar suaranya merdu ya. Sarah tadi semakin bersemangat ya ketika menyanyikan lagu ini. Nah anak-anak, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan belajar dulu. Yang pertama, jika bertanya nanti anak-anak silakan angkat tangan terlebih dahulu. Angkat tangannya pakai tangan kanan ya. Yang kedua,
fokus pada pembelajaran, jadi tidak boleh berbicara sendiri ya. Yang ketiga, mendengarkan orang lain saat berbicara. Biasanya nanti Pak Cahyo akan meminta anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Lalu yang ketiga, mengikuti doa dengan khidmat. Jadi nanti di akhir sesi kita akan berdoa dan semuanya harus mengikuti doanya dengan khidmat ya. Yang kelima, menggunakan tutur kata yang sopan. Jadi Pak, permisi, Pak, maaf mau bertanya, begitu ya. Jadi tutur kata yang sopan yang pernah Pak Cahyo ajarkan silakan diterapkan. Lalu bekerja sama dalam kelompok. Pada hari ini juga nanti akan dinilai kerjasamamu, keaktifanmu dalam berdiskusi, berpendapat ya, dan aktif bertanya ataupun menjawab. Nanti ketika ada temanmu yang presentasi di depan kelas, silakan boleh untuk bertanya, ataupun apabila diberikan pertanyaan silakan aktif untuk menjawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, anak-anak, pada hari ini anak-anak akan belajar mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam studi kasus. Jadi anak-anak sudah pernah belajar tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat. Anak-anak nanti akan belajar ini masalahnya apa toh, berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, siswa akan membuat mind map digital menggunakan Canva. Lah ini anak-anak kan suka dengan menggunakan handphone. Nah, Pak Cahyo akan fasilitasi anak-anak akan membuat sebuah mind map ya. Pernah membuat mind map? Pernah. Baik. Kalau sudah membuat mind map, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Dan yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Jadi satu kelompok semuanya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, bila sudah mempelajari ini, anak-anak diharapkan akan meningkatkan pemahaman anak-anak tentang nilai Pancasila. Jadi tidak hanya hafal, tetapi juga paham dan diterapkan. Ya. Yang kedua, kreativitas anak-anak akan dikembangkan ini menggunakan kreasi pada Canva. Ya, bolehkah Pak Cahyo nanti menambahkan elemen-elemen pada Canva? Boleh sekali. Tempel-tempel menggunakan tanda-tanda yang ikonik? Boleh sekali. Ya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbicara dan percaya diri. Jadi, ketika nanti maju ke depan, suaranya jangan terlalu pelan. Ya, harus yang keras. Ini seperti suaranya Pak Cahyo. Arjuna dengar suaranya Pak Cahyo. Ellen dengar suaranya Pak Cahyo. Begitu ya. Jadi semuanya harus terampil. Nah, sekarang anak-anak, Pak Cahyo akan berliterasi dengan anak-anak. Nah, anak-anak harus fokus membaca ya. Ini tentang studi kasus pada sebuah masalah. Nanti anak-anak harus membaca dengan fokus ya. Tidak perlu dibaca dengan suara bibir yang bebek begitu, tidak. Silakan dibaca dalam hati ya. Siap? Siap anak-anak? Siap. 3, 2, 1, silakan dibaca.
Nah, sudah. Baik, siapa yang tadi bisa mengikuti bacaan ini? Bisa semua? Ada yang ketinggalan sedikit? Nah, ternyata membaca fokus itu membutuhkan konsentrasi. Berkedip sedikit saja konsentrasinya sudah hilang, begitu ya? Sampai ketinggalan satu kata. Itulah kita belajar namanya membaca cepat ya. Baik, pertanyaan pertama untuk anak-anak. Nah, menurut anak-anak kita tadi sudah belajar ya anak-anak ya. Anak-anak, nah ini Pak Cahyo mau tanya ini ke Atta. Pertanyaan pertama, menurut Atta, apa masalah utama yang terjadi di Kampung Sukadamai berdasarkan studi kasus tadi? Betul, warganya tidak rukun karena pada saat musyawarah ada yang berbeda pendapat. Menurut masih nomor 1, Alin, menurutmu bagaimana Alin? Apa masalahnya tadi? Betul, warga saling berdebat karena berbeda pendapat. Pertanyaan yang kedua anak-anak, sila Pancasila mana yang menurutmu paling dilanggar dalam situasi tersebut? Coba berikan alasannya kepada Pak Cahyo. Ada yang mau berpendapat? Silakan Ellen. Sila keempat dan sila ketiga. Mengapa Ellen? Ya betul. Jadi menurut Ellen ada sila ketiga dan sila keempat ya yang dilanggar karena sila keempat itu tadi ada perbedaan pendapat. Sila ketiganya yaitu karena ada kekacauan dari situasinya ya. Menurut siapa yang akan mau berpendapat lagi? Tia, silakan Tia. Sama kayak Ellen ya, sila ketiga dan keempat. Alasanmu? Betul sekali. Jadi antar warga tadi tidak ada persatuan, betul ya. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan jika sila tersebut terus diabaikan oleh warga kampung? Nah, menurut anak-anak, apa dampak yang timbul jika sila tersebut terus diabaikan oleh warga kampung? Kira-kira kampung tersebut akan terjadi apa? Siapa yang mau berpendapat? Kira, silakan. Betul, akan terjadi perpecahan antar warga. Bisa-bisa akan terjadi perselisihan, salah paham, betul ya? Menurut siapa lagi? Max? Terjadi kerusuhan karena alasan dan betul ya, antar apa itu tetangga berikan suara terbanyak yang mana yang akan kita ikuti, betul? Ya. Ada lagi yang berpendapat? Ya, silakan Max. Warga sebaiknya melakukan musyawarah untuk dapat dan menerima hasil musyawarah. Betul, jadi harus bermusyawarah dulu, baru nanti diterima keputusannya secara bersama, dan itulah yang akan dijalankan bersama ya. Jadi dari warga untuk warga, begitu ya. Ya baik anak-anak, pada hari ini anak-anak akan dibentuk dalam beberapa kelompok ya. Ini Pak Cahyo akan bentuk kelompoknya dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya, kelompok 5 ya, kelompok 5 ini ya. Baik, sebelumnya di dalam kelompok silakan
anak-anak boleh duduknya berhadapan dengan teman-teman dalam kelompoknya. Silakan diangkat ya kursinya ya. Nah, kenapa kok kursinya harus diangkat? Ya, supaya tidak terlalu berisik, betul ya. Nah, sudah, silakan pilih satu ketua kelompoknya. Nah, sudah? Ya, sudah. Baik. Kelompok satu ketua kelompoknya siapa? Siapa? Enji? Oke. Kelompok satu Enji, kelompok dua siapa? Sarah. Kelompok tiga? Cia. Kelompok empat siapa? Max. Kelompok lima? Regina. Oke, Regina ya. Aturan dalam kelompok. Silakan didengarkan. Yang pertama aturannya adalah ketua kelompok wajib menjaga ketenangan dalam kelompok dan memimpin jalannya diskusi kelompok. Aturan pertama paham? Yang kedua, anggota wajib mengikuti arahan dari ketua kelompok. Apabila mau bertanya, silakan bertanya kepada ketua kelompok. Apabila masih buntu jawabannya, baru boleh bertanya kepada Pak Cahyo melalui ketua kelompok, atau tadi adalah angkat tangan terlebih dahulu. Sampai di sini aturannya jelas? Yang ketiga, ketua kelompok boleh untuk menugasi temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Ya, baik, anak-anak, Pak Cahyo akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Maka ketua kelompok silakan maju ke depan. Baris dulu di sini, ya, rapi, hadap ke kamera, ya. Ada yang jatuh. Oke, berapa anggota kelompoknya? 5. 5. Ya, 5. Silakan langsung. Berapa? 4. Ya. Berapa? 4. Ya. 4. Kasih. Berapa? 2. Ya, silakan. Ya, silakan ditulis nama, nomor absen, nama dan kelas saja. Nama lengkapmu ya. Baik, kelompok 1 silakan berdiskusi untuk membahas studi kasus 1. Ya. Kelompok 2 silakan membahas studi kasus 2. Kelompok 3 membahas studi kasus 3. Dan kelompok 4 membahas studi kasus 4. Dan kelompok 5 membahas studi kasus 5. Di dalam studi kasus tersebut ada beberapa panduan pertanyaan, betul? Nah, nanti hasil diskusimu silakan dibuat dalam bentuk mind map. Boleh memilih satu anggota untuk membuat mind map. Ya, jangan lupa diberi nama anggota kelompoknya, atau semuanya boleh membuat. Lalu yang terbaik yang sesuai dengan pilihan kelompok nanti yang digunakan, nanti silakan dikirim ke WA grupnya kelas 6B. Kita akan tampilkan bersama untuk presentasi bersama. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, silakan. Ada pertanyaan apa? Silakan. Betul, hasil diskusinya dibuat di mind map. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan,
silahkan membuat mind map dan berdiskusi bersama. Silakan dibaca dulu studi kasusnya secara mandiri, lalu apabila sudah boleh untuk berdiskusi. Baik, 5 menit lagi kita akan mencoba mempresentasikan hasil kita. Silakan dilengkapi ya. Dan silakan dibagi tugasnya siapa yang akan mempresentasikan hasilnya ya. Baik, anak-anak, pada saat dengarkan dulu kelompok 5. Pada saat temanmu nanti presentasi, ketika kelompok 1 maju, maka yang memberikan komentar atau pertanyaan ataupun masukan saran adalah kelompok 2. Kelompok 2 maju, yang memberikan saran adalah kelompok 3. Kelompok 3 maju, yang memberikan saran kelompok 4. Kelompok 4 maju, yang memberikan saran adalah kelompok 5. Kelompok 5 maju, yang memberikan saran kelompok 1 ya. Harus diberikan saran bagaimana cara berpresentasi, dan tadi nanti silakan dijelaskan kasusnya itu tentang apa ya, secara singkat saja, terus presentasikan mind map. Ada pertanyaan? Baik, silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan maju ke depan. Nah, kelompok 1 ya, sudah kelompok 1 ya, studi kasus 1. Baik, silakan mempresentasikan hasilnya. Selamat pagi Pak Cahyo dan teman-teman. Selamat pagi. Dari kelompok 1. Siapa? Namamu Evan ya. Tidak boleh menggunakan nama samaran ya. Silahkan lanjut.
Yang keras suaranya ya. Banyak anak yang fokus ngobrol. Oh, tidak fokus. Oke, lanjut. Sila yang dilanggar adalah sila pertama. Terus? Ya, baik. Beberapa anak yang berdoa. Ya, ini dampaknya ya, betul. Lalu solusinya? Ya, menurut kelompok 1 harus ditegur begitu ya, supaya tidak mengganggu. Baik, bagaimana pendapat kelompok 2? Apakah analisanya atau bagaimana dengan mind mapnya? Boleh memberikan saran atau masukan. Silakan kelompok 2. Sudah bagus, bagusnya di mana? Ya, berarti ketika mempresentasikan sesuatu harus lebih keras. Ada lagi terkait dengan konten dari mind mapnya? Sudah, semuanya sudah terisi ya, betul? Dan pertanyaannya tadi menurut Pak Cahyo juga dari masalah sampai dengan solusi tadi sudah betul, analisanya sudah betul. Jadi memang terjadi apa itu namanya, doa lalu berisik begitu ya. Itu sila yang dilanggar adalah sila 1. Lalu dampaknya juga sudah disertakan. Solusi dari kelompok 1 adalah menegur orang yang berisik tadi ya, betul? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Oh iya, sama-sama ya. Tepuk tangan. Baik, silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 3 siap memberikan saran. Ini ya kelompok 2 ya. Ya, baik. Silakan ditunjuk mana yang dampak masalah begitu ya di sini. Baik. Silakan kelompok 2 mulai 3 2 1. Selamat pagi saya dan teman-teman. Selamat pagi. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus surat. Masalahnya adalah ini memiliki logat yang khas yang membuatnya tidak menjadi hubungan dengan teman-teman. Dampak dari hal tersebut, Budi menjadi enggan untuk bersekolah lagi di SD Harapan Bangsa. Solusi Baik. Jadi ada masalah di mana ini ada anak baru memiliki logat yang khas di daerahnya lalu masuk ke daerah yang baru. Teman-temannya menertawakan Budi, betul ya, begitu ya. Lalu dampaknya Budi jadi rendah diri. Dia tidak ingin bertemu dengan teman-temannya lagi begitu ya. Apa solusinya? Seharusnya teman-teman peduli pada Budi karena Budi menjadi pendiam dan enggan berinteraksi. Bagaimana menurut kelompok 3? bagus, Bagusnya di mana? jawabannya Sudah tepat. Jadi masalahnya ada, solusinya sudah ada, betul? Ya. Kelompok ada lagi masukan untuk ini? Oke, untuk masukan untuk presentasi? Sudah bagus, baik. Menurut Pak Cahyo, kelompok 3 ini juga sudah kelompok 2 ini sudah menjelaskan secara detail ya. Jadi masalahnya sudah dianalisa, sila yang dilanggar juga tepat, dampak dan solusinya juga sudah tepat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 ya. kasih. Kelompok 4 bersiap untuk memberikan saran atau komentar ya. Kelompok 4 ya? Ini kelompok 3 ya?
Ini betul? Ya, baik. Silakan. Apa masalahnya? Sila yang dilanggar. Silakan perkenalkan diri. Selamat siang Pak saya dan teman-teman. Masih pagi ya jumlahnya. Selamat pagi Pak saya dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi kasus ketiga. Anggotanya Alessia, Lin, Masalah dalam studi kasus 3 adalah ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dalam menghias kelas dan membersihkan kelas. Sila dilanggar adalah sila yang ketiga karena kurang persatuan dalam bekerja sama. Makanya kelas menjadi tidak kompak akan saya mau. Maksudnya adalah dalam menghias dan membersihkan kelas. Baik. Di kelompok 3 ini ada studi kasus. Masalahnya adalah ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama. Menurut kelompok 4, bagaimana? Apakah analisanya sudah betul dan solusinya betul, dampaknya begitu? Sudah betul semua ya. Lalu bagaimana saran dari presentasi? Tidak kencang ya. Jadi memang betul ini dari Pak Cahyo memberikan informasi. Apabila ada masalah seperti ini, memang sila yang dilanggar adalah sila ketiga ya. Solusinya apa? Memang sebaiknya semua murid ikut bekerja sama ya. Ada aturan khusus yang membuat supaya murid itu bekerja sama. Dampaknya supaya jelas ya. Tadi kan dampaknya menjadi jelek ya karena kelas tidak menjadi kompak ya. Maka solusinya diambil adalah ada aturan supaya semua murid ikut bekerja sama. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok, silakan. Iya, terima kasih. Ya, silakan. Kelompok 4, silakan. Silakan, kelompok 4. Geser. Ya baik, geser ya. Karena agak banyak ya. 3, 2, 1, silakan. Selamat pagi Pak saya dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan Tidak boleh gitu. Oh iya, kelompok 4 ini ya. Ini betul. Hampir sama. Ya. Saya membacakan ketiga tempat. Langsung ke masalahnya saja, kira-kira apa? Ya, lalu sila yang dilanggar apa begitu? Silakan. Baik. Ya. Betul. Ya, silakan. Baik. Ini ada masalah bahwa panitia itu hanya menampilkan gambar yang bagus, yang dianggap pintar begitu saja, pintar menggambar, itu yang ditampilkan saja. Nah, ada masalah di sini. Sila yang dilanggar menurut kelompok 4 adalah sila keempat,
tentang musyawarah ini. Karena apa? Dampaknya ada siswa yang sudah usul, tetapi siswa ini tidak didengar begitu ya, sehingga dia kehilangan semangat untuk berpartisipasi dalam perlombaan ya, dalam kegiatan ini. Solusinya apa? Panitia sebaiknya berpartisipasi dalam lomba dan mempertimbangkan hasil diskusi ya, hasil karya orang lain. Bagaimana menurut kelompok 5? Analisanya sudah tepat atau belum begitu? Ya, silakan Girat kalau mau menyampaikan. Ya, kalau dari segi konten bagaimana? Isinya sudah betul. Baik, kalau dari segi presentasi, suaranya kurang kencang. Ya, baik. Lalu kalau menurut Pak Cahyo, analisanya sudah benar ya. Memang pada saat presentasi harus dipersiapkan dulu. Bagian ini siapa, begitu ya. Dan bisa suaranya lebih keras, begitu ya. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 5? Tidak ada. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 5 untuk maju, kelompok terakhir. Baik. Nah, ini dia kelompok 5. Silakan. Ya, sob. Silakan. Ya. Sebentar, baik. Ini ada masalah, ada beberapa siswa yang memilih calon tertentu tapi dipaksa. Sila yang dilanggar menurut kelompok ini adalah sila kelima karena tidak adil. Dampaknya terjadi perpecahan dan perselisihan antar siswa. Solusinya, sebaiknya para siswa tidak memaksakan untuk memilih calon pilihan mereka. Bagaimana kelompok 1? Ini tentang ini dulu ya. Analisa dari jawabannya dulu. Betul ya, baik. Kalau dari segi presentasi bagaimana? Ya betul ya. Jadi memang kalau dari segi kontennya memang betul ya. Analisa masalahnya sudah betul, sila yang dilanggar sudah betul, dampaknya sudah betul, dan solusinya juga sudah tepat. Ya. Tinggal presentasinya ini ya. Tadi ada Alvaro ya, suaranya harus lebih keras lagi, begitu ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan duduk, tepuk tangan. Nah, baik. Baik, anak-anak, kita semua sudah mempelajari belajar pada hari ini tentang beberapa studi kasus ya. Dan anak-anak pintar untuk menganalisa masalahnya, lalu menganalisa sila-sila yang dilanggar, dan mengetahui dampak yang terjadi serta solusinya. Nah, anak-anak, pada hari ini apa yang kita bisa simpulkan dari studi kasus ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, ya.
Ya, di sini ada ya. Baik, jadi anak-anak ada 3 kesimpulan kita belajar hari ini. Yang pertama, anak-anak sudah bisa mengetahui ya bahwa Pancasila itu ternyata sebagai pedoman hidup bangsa ya, untuk bertutur kata baik, berperilaku baik ya. Dan semuanya itu dasarnya adalah Pancasila ya, terkhusus untuk negara Indonesia. Setiap sila memiliki makna ya. Tadi sila pertama tadi maknanya tentang apa tadi? Ketuhanan ya, tentang beribadah, kegiatan untuk memeluk agama. Yang sila kedua tentang kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama, begitu ya. Sila ketiga tentang persatuan ya, bagaimana supaya masyarakat itu rukun, bersatu ya. Sila keempat tentang tadi apa? Musyawarah ya, kerakyatan. Jadi apapun masalahnya harus musyawarah, begitu ya. Lalu sila kelima tentang keadilan, adil dalam pemilihan tadi ya, betul ya. Jadi melalui studi kasus anak-anak belajar untuk beranalisa bersama ya. Dan hasilnya dari mind map anak-anak keren sekali ya. Dan sekarang anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pendidikan Pancasila, benar Van. Belajarnya tentang apa Van? Gaya apa itu? Nah, penerapan sila-sila. Ada lagi yang bisa studi kasus. Sudah belajar apa lagi? Membuat mind map. Kalau kamu belajar di depan, sudah belajar berdiskusi bersama. Belajar presentasi. Jadi anak-anak sudah belajar banyak ya hari ini ya. Nah, sekarang di LKPD-mu di halaman terakhir, kita akan berefleksi bersama ya. Berefleksi bersama. Silakan dibuka dulu LKPD pada halaman terakhir. Nah, sudah siapkan alat tulisnya. Nah, nilai Pancasila yang paling sering saya terapkan adalah sila keberapa? Karena alasannya apa? Baik, silakan ditulis ya. Menurutmu sila Pancasila yang mana yang sering kamu terapkan di lingkungan? Nah, kalau yang suka berdoa, kalau yang peduli, atau yang sering rapat ya, atau yang suka rukun bersatu, gotong royong, atau yang selalu adil ya, yang sering kamu terapkan yang mana ya? Sudah? Baik, Pak, saya mau minta pendapat 5 orang, 3 orang saja, 3 orang. Siapa yang mau berpendapat untuk berefleksi hari ini? Ya, Henji, silakan. Sila apa yang sering kamu terapkan, Ji? Sila keempat, karena Enji suka bermusyawarah ya. Betul, untuk menyelesaikan masalah. Cia? Sila pertama. Berkat Tuhan. Iya. Betul, berarti kalau Cia sila pertama yang sering diterapkan. Baik, silakan Elin. Sila pertama ya, alasannya? Oh, berarti ini kebanyakan rata-rata sila pertama ya. Spiritualitasnya tinggi semua ya ini ya. Keren ya. Ada lagi yang berbeda? Silakan Max, kamu sila berapa? Sila kedua, kenapa Max? Ya, peduli terhadap teman-teman dan mau bermain. Ada lagi? Gerard? Sila ketiga ya, mau rukun bersatu begitu ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah berefleksi bersama. Adakah kesulitan pada materi hari ini? Tidak ada, mudah betul. Karena ada temannya juga ya. Baik,
kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Semoga ilmu yang sudah diberikan bermanfaat bagi masa depan ya. Baik, mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan. Siapa yang memimpin doa? Oh, Gerard, ya Gerard. Di sini Gerard, ya. Baik, seperti biasa ambil sikap doa. Amin. Kudus. Amin. Baik, terima kasih Gerard ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.